Selamat pagi sahabat Morning Call GPIB. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yakoba Marlen Yusuf, Ketua Majelis Jemaat Nasaret DKI. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih mengawali hari kerja kami. Tuhan mau memperdengarkan kebenaran kepada kami lewat pembacaan Alkitab dan renungan kami dengar bersama. Ya Roh Kudus, bantulah kami supaya apa yang kami baca kami mengerti, tidak berlalu begitu saja. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ia pergi hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tak seorang pun boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, sangat risaulah hati ratu. Ia mengirim pakaian supaya dikenakan pada Mordekai dan supaya kain kabung ditanggalkan darinya. Tetapi ia tidak menerimanya. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat Morning Call yang terkasih, pemungutan suara Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 kemarin. Sejumlah lembaga survei juga sudah merilis hasil hitung cepat berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 terhadap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara adalah 27 November hingga Senin 16 Desember 2024. Itu berarti hasil pemilihan dapat kita ketahui pada tanggal 16 Desember 2024. Nama pemimpin hasil pesta demokrasi masyarakat Indonesia di masing-masing daerah akan segera terbentang di depan kita. Mungkin ada dari kita yang mau berkata, ternyata hasilnya bukan sesuai dengan pilihan saya. Bisa saja memang hal itu terjadi, Ibu Bapak, saudara-saudara. Namun kesepakatan berdemokrasi kita adalah siapapun yang terpilih, itulah pemimpin pilihan kita bersama untuk membuat bangsa ini bergerak ke depan untuk mencapai tujuan nasional. Setelah pesta demokrasi, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia? Sikap Mordekai juga sikap dari orang-orang Yahudi terhadap bangsanya, begitu juga dengan Ester. Mengajarkan kita tentang pentingnya anak bangsa memiliki rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa akan memengaruhi keadaan psikologis, juga kesehatan fisik. Sense of belonging atau rasa memiliki dari Mordekai dan orang-orang Yahudi pada masa itu yang sedang terancam dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
memengaruhi kehidupan dan aspek psikologis mereka, sehingga emosi, pikiran, dan cara kerja otak mereka tergerak untuk menemukan strategi dalam menolong kehidupan bangsa Yahudi. Perhatikan ayatnya yang pertama, dikatakan setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu, kemudian berjalan keliling kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Tidak hanya di situ, pada ayatnya yang ketiga dikatakan di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. Perbuatan protes yang disampaikan dengan mengenakan kain kabung, abu di kepala, dan juga tangisan tersebut melanggar peraturan istana dan berisiko sangat berat bagi Mordekai yang tidak hanya tinggal di daerahnya lalu melakukannya bersama dengan teman-teman dari kelompok Yahudi, tetapi dia justru pergi untuk berada di sekitar istana. Apa yang dilakukan sebenarnya sangat berisiko berat. Itu sebabnya Ester berusaha untuk menghentikan tindakan Mordekai. Tetapi nasionalisme Mordekai menolak untuk menghentikan tindakan menyuarakan protesnya terhadap rencana sangat membahayakan kehidupan bangsa Yahudi. Mordekai berharap Ester tidak membuang-buang waktu untuk cepat bertindak dan mendukung bangsanya. Sebab jika terlambat, maka orang Yahudi akan punah atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang saat itu merasa kehadiran orang Yahudi sebagai ancaman dalam hidup mereka. Mordekai tidak mau diam, Mordekai tidak menutup mata. Pikiran terhadap kondisi hidup berbangsanya membuatnya memikirkan strategi yang tepat, membuatnya melakukan sesuatu yang perlu untuk dilakukan dalam rangka menghentikan gerakan yang sedang dirancang. Sense of belonging Mordekai terhadap bangsanya mengajak kita, warga gereja, khususnya warga GPIB, untuk memiliki rasa sense of belonging terhadap keberlangsungan bangsa dan masyarakat di mana kita berada. Pemimpin hasil pesta demokrasi harus mendapat dukungan bukan pertama-tama untuk kepentingan sang pemimpin itu sendiri, tetapi yang paling utama adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan bangsa dan negara yang adalah milik kita bersama. Kalau begitu, ketika para pemimpin hasil pesta demokrasi mencederai kesepakatan bersama terkait dengan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara, maka kita sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat perlu berpikir strategi apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghentikan tindakan yang mencederai kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional. Pemahaman iman GPIB tentang bangsa dan negara pada butir yang kelima bagian terakhir mengatakan, gereja bersama seluruh elemen masyarakat wajib mendoakan, wajib mendukung pemerintah dalam tuntunan Roh Kudus. Gereja harus menyampaikan suara kenabiannya dengan bersikap aktif, kreatif, kritis, dan konstruktif. Tahun 2024 adalah tahun yang indah bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun inilah
kita mendapatkan wajah-wajah baru dalam tapuk kepemimpinan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah. Pesta demokrasi telah kita lalui bersama. Selamat bersukacita menantikan hasil pesta demokrasi Pilkada 2024. Pastikanlah kita selalu memiliki rasa sense of belonging terhadap bangsa dan negara kita yang adalah anugerah ilahi untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sense of belonging terhadap bangsa dan negara Indonesia harusnya membuat kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus melakukan peran kita, yaitu bersikap aktif, kritis, dan selalu konstruktif untuk kemajuan dari bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Mari kita menyambut pemimpin baru sambil berpikir apa yang harus kita lakukan supaya dalam kepemimpinan mereka daerah kita masing-masing semakin baik dalam tuntunan kuasa Tuhan lewat kehadiran para pemimpin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menolong kami, warga GPIB yang merupakan bagian daripada bangsa Indonesia. Kami telah menikmati pesta demokrasi Pilkada pada hari Rabu kemarin tanggal 27 November. Ya Tuhan, kami masih harus menunggu hasilnya. Dan pada tanggal 16 Desember nantinya Tuhan, kami akan menerima nama-nama di antara mereka. Kami mohon ya Roh Kudus, campur tanganlah dalam proses penghitungan suara ini. Jauhkanlah dari tindakan-tindakan yang melanggar kesepakatan bersama, yang melanggar kejujuran. Biarkanlah keadilan dan kebenaran ditegakkan di sana, sehingga lewat hasil penghitungan suara kami mendapatkan para pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka nantinya dan Tuhan mau menolong kami supaya kami yang bersukacita dalam pesta demokrasi, kami tetap konsisten dengan komitmen berdemokrasi kami, yaitu siapapun yang terpilih akan kami imani sebagai orang-orang di mana Tuhan berkenan mau memakai mereka untuk mengarahkan kami bersama melakukan peran-peran kami dalam rangka mendorong, mengarahkan, membuat masyarakat Indonesia semakin nampak baik di hadapan dalam perjumpaannya dengan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah peradaban dunia ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai kami untuk memilih. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh tetap konsisten dalam memberikan masukan-masukan, dalam melakukan peran kami, tetap bersikap aktif, kritis, dan konstruktif untuk membuat bangsa Indonesia semakin maju sesuai dengan hikmat Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, berkatilah seluruh warga GPIB, berkatilah semua pendengar pada pagi hari ini, berkatilah semua presbiter, berkatilah semua jemaat, berkatilah majelis sinode, berkatilah BPPG, satukanlah kami supaya kami semakin memainkan peran kami yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita.